Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Enasri Luciana. Jadi, di video kali ini saya akan menceritakan pengusaha sukses yang berasal dari Indonesia, yaitu Nadiem Makarim. Oh ya, video ini juga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu motivasi kewirausahaan. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel aku, komen di bawah, dan jangan lupa untuk like video aku dan share ke teman-teman semua. Oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri. Nama aku Enasri Luciana dengan NPM 1012002 dari kelas C3 Manajemen. Nah, siapa sih yang nggak kenal Pak Nadiem Makarim? Beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tetapi aku tidak akan menceritakan tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya, tetapi aku akan menceritakan tentang usahanya yang dirintis dari nol sampai sekarang sukses. Nah, selain beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beliau juga adalah pendiri Gojek. Siapa sih di zaman sekarang nggak tahu Gojek? Pasti kalian sudah tahu kan? Dan kalian juga sering menggunakannya. Nah, sebelum aku menceritakan tentang Pak Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek, nah lebih afdolnya kita akan mengenal dulu siapa sih sosok Pak Nadiem Makarim ini. Nah, Nadiem Makarim lahir 4 Juli 1984. Diketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah SD di Jakarta. Kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Dan selama setahun ia mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Ia juga melanjutkan studinya di Harvard Business School, Harvard University, dan lulus dengan menyandang gelar MBA atau Master Business of Administration. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai CEO, founder, dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Pada waktu itu, Nadiem memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi. Karena merasa lebih aman, tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil. Bahkan ia hampir 5 kali sehari naik ojek. Selama menggunakan jasa ojek, ia tidak pernah mengalami kecelakaan. Tidak seperti saat ia menggunakan taksi, dirinya pernah 2 kali kecelakaan. Kendaraan pribadi 3 kali kecelakaan, dan naik motor pribadi 1 kali kecelakaan. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadiem pun sering ngobrol dengan para tukang ojek langganannya. Dari hasil obrolan dan pengamatannya, ia mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, biasanya tukang ojek bergiliran dengan tukang ojek lainnya. Sudah giliran, kadang penumpang sepi. Sementara itu, dari sisi pengguna jasa, keamanan dan kenyamanan ojek belum terjamin 100%. Dari hasil riset itulah ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Jadi, orang yang jauh dengan pangkalan ojek pun dapat menikmatinya. Tukang ojek sendiri tidak harus mangkal. Bagi penumpang, menggunakan ojek lebih aman karena jelas dan terdaftar. Ide Nadiem ini juga sejalan dengan salah satu tugas kuliah ketika mengambil master di Harvard Business School. Saat awal merintis bisnis, ia hanya memiliki 10 karyawan dan 20 tukang ojek. Nah, kecintaan terhadap jasa tukang ojek berhasil mengantarkannya menjadi pengusaha pada tahun 2011. Saat masih bekerja sebagai seorang pegawai,
Nadiem perlahan merintis Gojek, namun masih menggunakan sistem sederhana alias manual. Saat itu penumpang masih menggunakan manual melalui telepon dan kirim pesan via ponsel atau smartphone. Nah, 3 tahun kemudian dia memutuskan keluar dari perusahaannya. Padahal saat itu jabatan Nadiem cukup strategis sebagai direktur e-commerce. Kini Nadiem Makarim sebagai CEO dan pendiri Gojek. Kini sudah ada 10.000 supir Gojek yang tergabung dalam Gojek. Pertumbuhan 10.000 supir Gojek sangat cepat tahun ini. Padahal di awal Januari 2015 saja mitra supir ojek masih 1.000. Aplikasi mobile Gojek juga sudah mulai diunduh sebanyak 400.000. Layanannya pun kini tak terbatas pada pengantaran penumpang, namun juga bisa sebagai kurir atau pengantar makanan. Nah, pasti kalian sering kan menggunakan Gojek atau GoFood, karena itu lebih praktis ketika kita mager di rumah dan kalian memesannya dengan Gojek. Nah, siapa sih yang gak tertarik dengan sosok Nadiem Makarim ini? Dianya yang sangat muda sudah menemukan ide bisnis yang menjanjikan untuk semua orang. Nah, Nadiem Makarim dengan Gojeknya ini sudah memperluas atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk siapa saja. Setidaknya ia dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, dulu ojek itu dipandang sebelah mata di pandangan masyarakat, tetapi sekarang sudah menjadi pekerjaan bergengsi karena ada Gojek ini. Nah, Pak Nadiem Makarim ini adalah menjadi inspirasi buat saya karena beliau memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk masyarakat Indonesia. Dan meskipun beliau bersekolah di luar negeri, tetapi beliau tidak lupa dengan Indonesia dengan menciptakannya Gojek sebagai lapangan pekerjaan di Indonesia. Semangat, kecekatan, dan kepedulian dan sikapnya tidak mudah menerima keadaan yang ia hadapi sekarang menjadi inspirasi buat saya. Nah, ada sedikit pesan untuk kaum milenial dan pesan ini juga ditujukan untuk diri saya sendiri juga pastinya. Nah, bagaimana sih ketika kita ingin menjadi orang yang sukses dan bermanfaat tentunya? Yang pertama, kalian bisa membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita. Misalkannya malas-malas dalam belajar, malas-malas dalam mengerjakan tugas, dan selalu protes dalam apa yang kita jalankan. Misalkan dalam pendidikan, misalkan dari guru kita itu banyak tugas dan lain-lain sebagainya. Kalian jangan protes ketika kita ingin menjadi orang yang sukses. Kalian harus menikmati proses tersebut. Kalian jangan harap ketika kalian ingin sukses, tetapi di perjalanan kalian protes, bukan melalui proses dan menikmati proses tersebut. Jadi kalian harus bersemangat dalam proses, jangan protes. Dan yang kedua, kalian harus memiliki tujuan yang tinggi terhadap diri sendiri. Mulailah bersyukur dan jangan membanding-bandingkan antara diri sendiri dengan orang lain. Mulai dengan passion diri sendiri, jangan tergantung pada orang lain, karena orang lain dengan kita itu sangat berbeda. Dan percayakan kepada diri sendiri bahwa kesuksesan itu berpihak pada diri kita. Dan jangan lupa juga untuk selalu berikhtiar dan berdoa. Segitu saja video dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka untuk like video aku, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan bunyiin loncengnya supaya kalian terus update video-video dari aku. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.